Saat emas dunia menggila menuju $5.000 Amerika Serikat, Bank Syariah Indonesia resmi jadi raksasa bullion bank pertama. Di 2025 Februari kita dapat license bullion bank. Salah satu game changer untuk BSI. Itu hampir 700.000 tambahan nasabahnya dalam setahun. Fee base yang kita di-generate di atas 1 triliun dari bisnis emas ini. Kita nggak ngomong spin off, tapi spin up. Jadi sejajar sama bapak-bapak kita, apalagi sekarang valuasinya udah jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya. BRIS resmi naik kasta dan masuk radar Danantara. Kesempatan emas atau sekedar euforia? Bedah tuntasnya di Cuan Talks Ajaib. Sebelum lanjut, kita pause dulu yuk. Download Ajaib buat mulai perjalanan investasimu. Linknya ada di deskripsi ya. Halo teman-teman investor ajaib, kembali lagi di acara Cuan Talks kita hari ini. Kita hari ini akan bedah saham gitu ya, jadi bedah emiten tentunya. Dan hari ini kita sedang bersama PT Bank Syariah Indonesia atau dengan kode saham BRIS ya. Hari ini kita sudah kedatangan Pak Rizky Budinanda sebagai Head of Investor Relation dari BRIS. Halo Pak Rizky. Selamat siang Mbak, senang ketemu lagi. Kayaknya ini kedua kalinya saya datang ke sini. Baik, Pak Rizky. Kita sekarang kalau misalnya dengar BRIS ini bukan hanya sekedar bank syariah gitu ya Pak ya. Sekarang karena BRIS ini kan sudah mendapatkan izin ya sebagai bullion bank gitu kan yang pertama di Indonesia setelah sama Pegadaian juga gitu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi ceritanya di bulan Februari tahun 2025 memang sudah disahkan ya sebagai bullion bank untuk BRIS itu sendiri. Nah, kira-kira apakah ini jadi game changernya BRIS ke depan? Ini kira-kira seperti apa sih Pak? Dan mungkin konsep bullion bank buat teman-teman yang belum paham bisa dijelasin juga nih Pak. Konsepnya apa sih untuk bullion bank ini? Jadi gini Mbak, memang bisnis emas ini sebenarnya dari BSI udah lama. Ya, dari semenjak sebelum merger di BSM, Bank Syariah Mandiri dulu juga ada bisnis ini. Nah, kemudian perjalanan waktu memang fokusnya awalnya di gadai emas. Jadi kita ngelihat wah the biggest player di gadai kan memang pegadaian. Kita coba mereplikasi bisnis modelnya seperti apa. Ternyata di kami kurang cocok sepertinya. Makanya di akhir 2024 kita coba merubah bisnis modelnya untuk yang emas related. Nah, cara bikinnya seperti apa? Kita ingin membuat nasabah-nasabah kita maupun membantu masyarakat Indonesia untuk bisa punya emas. Secara affordable itu mereka punya kemampuan untuk beli emas. Nah, awalnya kita coba dengan produk namanya cicilan emas. Nah, ini bisa dicicil as low as 5 gram. Dan di 2024 itu kan memang harganya belum terlalu mahal sampai dengan kayak sekarang. Mungkin masih sekitar 1 jutaan bawah. Nggak nyampe 2,6 atau 2,7 sama dengan harga sekarang. Dan ternyata penerimaan dari masa, acceptance dari masyarakat termasuk nasabah kita cukup antusias gitu ya. Jadi dari 2024 sampai dengan 2025 pertumbuhannya itu cukup signifikan. Jadi selama combine ya antara cicil dan gadai itu pertumbuhan signifikan. Nah, balik lagi yang di 2024 itu konsepnya kita adalah punya emas, dan nanti dengan punya emas itu setelah mereka lunas, apabila mereka perlu dana, mereka bisa gadaikan emasnya balik ke kita. Gitu. Jadi konsep bisnis emas yang plan Jadi vanilla. ekosistem gitu ya Pak ya. Betul, jadi ekosistem konsep emas yang benar-benar plan vanilla yang sebenarnya semua player juga bisa replicate. Nggak ada scientific lah di sana. Nah, di 2025 Februari kita dapat license bullion bank. Apa sih artinya ini bullion bank license gitu? Jadi sebenarnya tambahan bisnis yang udah ada di kita sekarang. Jadi awalnya kita punya cicil dan gadai, sekarang kita bisa ngejual dan beli trading. Bisa juga melakukan safe keeping atau custody. Nanti juga bisa lending berdasarkan emas secara wholesale. Tapi yang kita sekarang memang lagi
gencarin untuk jualan, dan juga ini untuk membantu masyarakat berinvestasi selain daripada reksadana ataupun saham. Jadi kita bukannya mau ngambil market share-nya Ajaib, tapi memang ada nasabah-nasabah kita yang kalau misalnya kita jualan saham BRIS kayaknya wah apa tuh Pak gitu ya. Tapi begitu kita jualin emas, itu mereka langsung melek. Jadi tadi saya juga sempat share ke teman-teman bahwa kita mau mengedukasi bahwa emas itu nggak mahal loh sebenarnya, dan cukup simple kalau belinya lewat BSI, apalagi lewat aplikasi Beyond kita. Nah di mobile banking kita ini ada feature, jadi kalau teman-teman mau beli emas di BSI, kita ada namanya digital gold yang nanti bisa di print, dan ini konsepnya syariah. Artinya selalu di backup sama physical gold. Nah awalnya kita memikir, wah coba deh kita jualan mulai 1 gram ataupun yang setengah gram, itu ekivalen agak mahal juga gitu ya. Sekarang kita bikin fractions of gold. Jadi teman-teman yang mau beli emas 50.000 itu kita bisa akomodir. Dan sesimpel misalnya, oh saya bangun tidur kepikiran emas nih, bisa dilakukan, langsung dibuka aplikasinya, nanti bisa jual dan beli lewat situ. Nah keuntungannya apa? Pertama yang jelas kita kan bank gitu. Jadi artinya authenticated dong goldnya, bukan secara paper base. Yang kedua, oh saya lagi perlu dana nih, saya mau liquidate nih, bisa. Jadi bisa tinggal dijual berapa gram yang ada di aplikasi, bisa dijual 24/7. Yang ketiga adalah kalau misalnya wah saya pengen juga nih pegang fisiknya, bisa juga dicetak. Jadi ada pilihan di aplikasinya, oh saya mau cetak emas, nanti tinggal ambil di cabang-cabang kita yang di atas 1.000 cabang. Nah itu semua yang membuat akhirnya Mbak Rati, bayangkan ya, dalam perjalanan kita selama 8 bulan terakhir di 2025, customer base kita meningkatnya cukup signifikan. Jadi ada lebih dari 300.000 nasabah yang join our bank untuk hanya bertransaksi digital ini. Nah yang kedua, fee base yang kita dapat juga lumayan. Karena dari sisi margin tentunya kita ambil 2 sisi, buy and sell-nya kita ambil 2 sisi. Jadi secara overall kalau misalnya kita ngelihat dari sisi bisnis emas ya, yang dari sisi cicilan, gadai, dan juga yang digital gold, ini bisa dilihat nanti sampai akhir tahun sekarang udah di atas 1 triliun hanya dari fee base yang kita di-generate dari bisnis emas ini. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah kalau teman-teman mau beli emas ke toko emas, ke Cikini misalnya, it takes time karena perlu naik kendaraan sampai ke sana. Sekarang udah ada di sini, di aplikasi aja bisa sambil tiduran, sambil nonton Netflix misalnya ya, segala macam. Oh saya jemput nama lagi, sambil nonton online. Bisa beli juga sahamnya di aplikasi Ajaib ya teman-teman. Jemput mereknya. Jadi itu bisa dilakukan dimanapun, dan tentunya ini aman, insya Allah aman. Saya udah coba, jadi sebagai pegawai dan juga saya juga yang ngejualin ini, saya juga testing dong, reliable-nya kayak gimana nih gitu ya. Jadi kemarin saya udah beli, itu saya juga sudah cetak dan udah terima tuh cetakan fisiknya dari emas tersebut. Jadi itu yang akhirnya pertama dari sisi digital gold, dari sisi bullion bank kita fokusin di digital gold. Nanti going forward kita akan bikin satu feature lagi, nasabah-nasabah yang punya digital emas ini itu bisa digadain juga ke kita. Jadi secara OPEX-nya itu akan lebih murah karena kita nggak perlu taruh orang di cabang dan juga untuk naruh appraisal di cabang. Jadi secara OPEX-nya lebih murah gitu. Baik, ini panjang sekali ya teman-teman ya tadi penjelasan dari Pak Rizky gitu ya. Jadi sebenarnya ada beberapa pertanyaan sih Pak. Tadi kan terkait dengan kita misalnya beli emas gitu ya di aplikasi Beyond.
Terus kemudian kira-kira tadi kan dibilang juga per fraction kan ya. Jadi minimal tuh berapa sih Pak minimal belinya gitu? 50.000. Oh 50.000 kita udah bisa beli ya. Iya. Itu tadi dibagi per fraction ya teman-teman ya. Iya. Jadi dengan 50.000 kita udah bisa beli emas digital gitu ya Pak ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita mau cetak nih Pak, itu minimal berapa gram sih Pak yang bisa dicetak? 2 gram. Oh 2 gram. Iya. Jadi kalau misalnya saya punya 1 gram belum bisa untuk dicetak gitu ya. Belum. Jadi kalau misalnya minimal setelah saya punya 2 gram Iya. baru saya bisa cetak dan ambilnya di mana nih Pak? Di cabang. Di cabang ya. Berapa hari Pak? Maksimal 30 hari. Karena kan gini, itu kan ada default kita caranya adalah kita punya inventory yang kita keep saat ini 50 kilo. Nah 50 kilo ini pada saat ini sekarang cepet habisnya Mbak. Jadi kalau misalnya boleh cerita sedikit ini betapa banyak orang Betul. yang mau Hype beli, banget gitu ya hype Pak ya. banget. Pengen fisiknya gitu kan sekarang kan kadang ada juga yang shortage ini Pak. Ada digitalnya tapi kadang fisiknya tuh masih nunggu. Masih inden gitu ya teman-teman karena permintaannya tuh lumayan hype banget sekarang Pak. Harga emas aja udah 4.600 US dollar kan sekarang hari ini. Betul. Per troy ounce. Makanya jadinya kita juga sempat untuk yang cicilan emas maupun yang beli langsung secara digital itu ada supply shortage. Jadi kita mengalami itu di bulan Juni, di bulan September, Oktober juga sama. Dan itu berarti bisa bayangkan kita kan dapat supply ya dari Antam juga kan sebenarnya. Kita dikasih sehari dijatah 200 seminggu, even untuk 1 minggu itu kadang 200 kilo, 300 kilo. Berarti bisa bayangin ya, itu habisnya dalam berapa hari? Berapa 1 hari jam. itu Pak? 1 jam. Kotanya habis gitu ya. Inden berarti 30 hari maksimal ya. Pantesan ya teman-teman ya. Jadi Jadi sabar-sabar tuh. Makanya kalau misalnya ditanya, kok yang di toko sebelah harganya lebih murah gitu ya. Kita nanya lagi, ada barangnya nggak? Gitu kan. Kalau kita kan kalau ngejual itu sesuatu mesti ada barangnya, tadi saya sampaikan secara prinsipnya harusnya ada barang. Jadi pada saat kita juga ada shortage di supply kita, ya apps-nya maupun penjualannya kita mesti stop. Gitu. Makanya ada beberapa bulan di mana biasanya per bulan in the good days ya itu kita bisa untuk yang cicilan aja itu mungkin di atas 1 ton Mbak. Cicilan per bulannya. Yang Iya. Cicilan untuk per bulannya bisa sampai 1 ton, even sampai 2 ton. Kalau supply-nya ada. Gitu. Makanya ini kita ngelihat juga ya tadi saya sampaikan ya dulu orang bingung kan. Saya mau cari emas tapi saya mau punya emas, cari emas, punya emas mahal. Nah, ini salah satu solusinya sehingga ya ini kita happy juga. Bukan hanya membantu masyarakat untuk punya emas tapi juga ya kita juga dapat cuannya dikit lah dari sana. Dari transaksi fee-based tadi ya Pak ya. Transaksi fee-based tadi. Baik. Ini menarik ya teman-teman ya karena kan sekarang emang lagi hype banget nih Pak terkait dengan emas gitu kan. Bahkan saham-saham emas juga naik tuh ya akhir-akhir ini gitu. Bukan akhir-akhir ini sih, dari tahun lalu juga pada naik gitu kan ya. Nah, ini juga jadi dapat windfall gitu ya Pak dari BRI sendiri ya, dari kenaikan Pasti. harga emas ya. Iya. Kalau BRI sendiri mungkin dari Pak Rizky kira-kira target harga emas itu di berapa sih Pak? Sekarang kan udah 4.600 ya. Nah, kita kan gini, yang perlu ditanyakan adalah Pak, is it now the good time untuk nyicil atau beli Betul. emas, ya kan? Masih ada possibility untuk naik nggak sih Pak? Jadi kan kita ngelihatnya gini ya, ini kan komoditas ya, komoditas itu kan at one point of time itu akan habis kan resource-nya. Dan tentunya emas itu dari semenjak ya dulu di Middle East itu bagian dari trading juga untuk mata uang untuk trade Currency. barter kan, currency untuk barter barang. Jadi kalau misalnya kita ngelihat apakah akan naik, kayaknya sih masih akan terus naik. Jadi ada beberapa paper yang dirilis oleh Goldman maupun JP. Mereka udah expect ini akan 5.000 di atas 5.000. Nah tentunya sekarang apakah dengan harga 2,7 per gram di kita itu dianggapnya mahal atau murah?
Itu relatif kan. Karena yang perlu diingat sama teman-teman adalah waktu beli itu adalah mesti lihatnya gramnya. Betul. Jadi kalau misalnya turun jadi 2,5, gramnya berkurang apa enggak? Enggak kan. Jadi apakah kekayaannya akan berkurang apa enggak? Enggak kan sebenarnya. Ya itu yang mesti dilihat sebagai gram ini yang lebih penting dibandingkan dengan hal-hal yang lain. Ya sama kayak punya saham kan, kalau misalnya sebelum di-realize ya apakah profit atau loss ya sama aja. Lotnya kan masih segitu-segitu aja kan. Gitu sih. Nah ini menarik ya teman-teman, dari segi tadi trading emasnya juga, dari perdagangan emas. Kemudian kalau misalnya dari segi financingnya nih Pak, kira-kira banyak juga gak sih yang mau gadein emasnya gitu ya? Lebih banyak kan mana Pak yang saat ini? Apakah yang deposit emas kah, atau tadi finance dari segi financingnya, atau memang banyak yang memang pengen beli emas aja gitu? Ya jadi memang kan bisnis awal kita di cicilan sama gadai. Di akhir sampai 2024 gadai itu masih lebih besar dibandingkan sama cicilan emas. Di 2025 kita ngelihat portonya yang cicilan udah sedikit lebih besar Banyak dibandingin ya? sama dengan gadai. Karena kita juga mulai mengedukasi masyarakat, dan juga masyarakat tahu lah ya, nasabah-nasabah kita juga makin pintar gitu ya. Dengan harga yang cenderungannya bullish saat ini, dan kita selalu pada saat offeringnya ke mereka, begitu saat udah mulai selesai cicilannya kan propositionnya adalah Bapak Ibu mau ambil lagi nggak sih cicilan, atau kalau perlu dana ya udah gadain aja ke kita. Nah makanya sekarang nasabah juga ya udah, kalau saya perlu dananya jangka pendek saya gadain deh emas yang saya dapat dari BSI itu digadain balik ke BSI untuk dapetin liquidity. Begitu dia udah ada dana lagi, dia akan lunasin. Jadi dari sisi kualitas kita ya, baik dari sisi cicilan maupun gadai, itu cost of creditnya hampir 0. NPL-nya juga hampir 0. Karena mereka memang dulu pengen punya emas, nggak punya duit untuk beli. Nah sekarang udah punya emas, kayaknya sayang gitu ya. Beda sama yang beli motor misalnya. Kalau misalnya udah beli motor ya value-nya kan akan turun juga gitu. The next day dia mau jual juga udah turun berapa persennya gitu. Tapi emas kan masih cukup bertahan, value-nya masih ada. Jadi kalau misalnya ditarik balik sama bank, ya udah silakan ambil aja deh motornya gitu. Tendensinya kan akan ada ke situ kan. Tapi emas kita begitu besok misalnya mereka punya tagihan untuk cicilannya, kita telepon mereka akan upayakan untuk terus membayar, sehingga kualitasnya untuk yang emas related ini pasti cukup baik. Cost of creditnya hampir 0 gitu. Cost of credit 0, tadi NPL-nya juga rendah gitu ya Pak ya. Nah Hampir 0 ya, bukan 0, hampir 0. Iya teman-teman ya, mendekati 0. Iya, 0,0 sekian. Ya. Gitu ya. Nah itu kalau misalnya dari segi deposit nih Pak, misalnya kalau kita misalnya kita punya emas gitu kan ya, terus kita mau depositin emas kita gitu ya, karena kan kita misalnya dibanding di rumah gitu kan, mendingan ya udah saya ada kan deposit emas juga Pak di BSI. Kira-kira jadi udah itu ada namanya belum Pak? custody atau safekeeping, SDB lah. Jadi memang kalau teman-teman udah punya physical gold terus mau disimpan kita ada SDB-nya yang bisa tempat untuk naruh. Tapi yang lebih kita jual di sini bukan bisnis SDB-nya, itu kan bisnis udah lama ya. Tapi adalah kalau bingung nanti mau beli atau udah beli udah punya dan juga bingung mau taruh di mana, ya udah beli aja yang digital. Jadi kita yang keep gitu loh. Dan kita cuma charge murah kok. Trading saham bisa diajaib. Mau yang tenang kayak reksadana atau obligasi bisa banget. Atau mau rasain kripto sampai to the moon. Trading mata uang asing bisa diajaib. Amazing. Semua di sini nggak perlu ganti aplikasi. Desainnya clean, nggak gelap. Pakainya gampang. Investasi segera di aplikasi yang mendampingi perjalanan finansialmu. Download Ajaib sekarang. Semua bisa. 24.000 setahun. Jadi regardless berapa gramnya, pokoknya itu adalah 24.000 setahun untuk fee kita keep emasnya teman-teman semua. Jadi gue usah takut, waduh nanti hilang segala macam, karena disimpannya di kita. Insya Allah aman.
Jadi memang yang jadi prioritas saat ini tadi adalah ya tadi emas digital itu ya Pak ya. Ya, Yang growth-nya naik cukup signifikan gitu ya, menopang fee-based income-nya tadi. nah jadi makanya kenapa kalau kita bisa bilang bisnis emas ini salah satu game changer untuk BSI. Yang pertama adalah memang kalau misalnya lihat perjalanan kita yang hampir 5 tahun ini, di 4 tahun pertama kan memang hanya kita ngelihatnya bisnisnya payroll, terus juga orang ngelihatnya it's a syariah bank Syariah bank. yang semakin lama makin membesar dan makin makan market share-nya perbankan yang lain. Nah, dengan ada bisnis bullion bank ini adalah satu lini bisnis baru yang untuk dapetin customer akuisisi yang Masif bertambah, gitu ya. yang masif. Jadi kayak setahun kita on combine ya, dari cicilan, gadai maupun dari sisi digital gold itu hampir 700.000 tambahan nasabahnya dalam setahun. Dan ini jadi gate opener juga gitu ya. Dengan orang mau melakukan atau membeli digital gold, sebenarnya kan kita dapat customer base baru. Karena requirement-nya tuh mudah. Nggak perlu datang ke kita, cuman download aplikasinya, nanti kita online onboarding, begitu udah disetujuin, buka saving account, taruh dananya di saving account, nanti pas beli kita akan debit dari saving balance. Nah, kalau dijual nanti kita akan kreditin ke saving account balance yang sama. Oh, tadi saya lupa juga. Jadi kalau misalnya Mbak Rati udah punya account emas, saya punya account emas juga, saya bisa transfer tuh emas saya ke Mbak Rati. Di aplikasi Bank Syariah tadi ya Pak ya. Ya di Beyond. Beyond. Kemudian tadi kita udah bahas Billion Bank ya sama Pak Rizky ya, terkait juga tadi bisnis proses itu seperti apa sih dari Billion Bank tadi gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira kalau misalnya bisa dijelasin nih Pak, kan tadi nyambungnya ke fee based income ya, yang dimana fee based income-nya BRIS juga di 9 month 2025 itu juga naiknya signifikan nih Pak, bahkan lebih tinggi kenaikannya dibandingkan dengan financingnya sendiri gitu kan ya. Tumbuhnya bisa ya secara Q on Q tumbuhnya 47%, secara year on year tumbuhnya 25% untuk fee based income. Nah, kira-kira ke depannya apakah kira-kira berapa persen sih Pak dari fee based income ini menyumbang revenue gitu dari BRIS? Ya, jadi dan apakah ini akan sustain gitu? Jadi gini, fee based income kita kan ada beberapa produk ya. Jadi awalnya the big three itu coming from the e-channel. Jadi orang transfer lewat mobile banking atau tarik dari ATM dan segala macam lewat apps-nya kita. Kita namain e-channel itu dominan. Terus juga yang kedua dari sisi treasury ya. Treasury dengan mereka jual sukuk ke nasabah-nasabah atau trading sama bank, interbank, mereka juga sekarang udah mulai signifikan contribution-nya terhadap fee base. Nah, memang yang ketiga terakhir itu pawning only. Jadi gadai. Jadi secara prinsip syariah kan kita ada 2 produk, cicilan emas sama gadai emas. Jadi yang cicilan ini kita akan book di PNL sebagai margin income. Kalau yang ini sebagai fee base, yang gadai sebagai fee base, itu by prinsipnya syariah. Jadi sebenarnya dua-duanya ada margin juga sih, cuman cara pembukuannya aja dipisahin. Jadi kalau misalnya ngelihat di bulanannya kita itu kita nggak bisa pisahin, tapi nanti di quarterly itu akan kelihatan yang mana margin income, yang mana fee base income. Nah, fee base yang pawning ini kan makin lama dengan kita adanya digital gold itu makin meningkat. Jadi bukan hanya dari sisi pawning, ada yang cetak, biaya admin, safekeeping, terus yang terakhir adalah yang trading, Mbak. Jadi karena kita tadi kan nasabah beli, tentunya kita ambil spread dikit lah gitu ya, sama kayak beli FX, memang ada spreadnya buat bank. Begitu nasabah jual lagi kita, itu juga ada spread. Tapi tentunya harga kita tuh in between. Jadi kalau misalnya Antam di sini, terus toko emas offline di sini, ya kita di tengah-tengah. To make it attractive untuk nasabah buy and sell sama kita. Jadi kedepannya kita harapkan semakin banyaknya nasabah yang bertransaksi maupun semakin banyak nasabah yang doing business emas sama kita, tentunya fee base-nya akan meningkat.
not to mention juga kita ada beberapa produk lain, misalnya dari sisi wealth yang dari jualan reksadana maupun bank insurance. Terus dari sisi trade kita punya cash management segala macam, trade LC dan lain, cash management system segala macam. Ini juga udah mulai picking up gitu. Jadi secara overall kita sih kepengen FBI ini, fee based income ini untuk nutupin our OPEX yang sekarang tuh mungkin sekitar 40 atau 50% dari OPEX-nya udah di cover sama fee base kita. Nah jadi hopefully itu bisa cover going forward, itu bisa di cover dari fee base sehingga ya the revenue yang di top line-nya itu ya bisa sustain untuk nutupin biaya-biaya yang lain. Jadi tentunya kalau ngelihat pertumbuhan bottom line kita memang di 2025 ini agak slowing down ya. Biasanya kan kita double digit 20%, 30%. Tahun 2025 mungkin agak slowing down. Memang kalau misalnya ngelihat tahun lalu kita ada challenge sih. Dilihat dari sisi liquidity kan. Liquidity waktu di first half agak seret juga gitu. Tapi begitu SRBI berkurang, Pak Purbaya juga injek liquidity ke sistem. LDR kita sekarang di 83% per Desember. Jadi itu yang bisa memotong cost of fund kita juga jauh lebih rendah lagi. Sehingga untuk tahun 2026 kita akan lebih siap lah. Tahun ini kita lebih siap lagi lah untuk mengakselerasi pertumbuhan ke depannya. Jadi balik lagi untuk fee base kita ngelihat sih potensinya masih ada. Jadi tentunya apalagi yang emas ini masih cukup ya prospektif. Kita nggak ngelihat setahun 2 tahun ke depan, tahun ini malah targetnya dinaikin daripada tahun lalu. Kalau misalnya tahun lalu pertumbuhannya mungkin tambahnya 10 triliunan, ya kita harapkan bisa lebih dari 10 triliunan by year end 26. Dan itu tentunya ini kan kita happy ya, karena pertama ini yieldnya lebih tinggi daripada yield produk-produk yang lain. Terus yang kedua adalah cost of creditnya juga relatively hampir 0 gitu. Jadi ya capital kalau bisa dibilang RWA-nya juga ya hampir 0 juga gitu ya. Karena itu kan yang pawning maupun juga yang gadai tadi apa ya? Ya karena kan di back-nya sama emas kan, gold back financing kan jadinya. Jadi secara capital charge-nya juga harusnya lebih rendah lagi, hampir kayak as good as cash kan gitu. Jadi ya itu sih kita menarik ya, artinya dalam perjalanan 5 tahun ini kayaknya story-nya masih berlanjut. Tentunya jangan lihat kita secara short term, lebih ke medium ataupun long term. Karena masih banyak avenue lain yang kita masih simpan lah. Jadi jangan kalau ada mau jualan kan dikit-dikit ya kita spill. tinggal nunggu hasilnya aja. Oke, jadi menarik banget ya Pak ya tadi untuk yang pawning sendiri tadi bisa memberikan kontribusi yang cukup besar buat fee based income tadi, bahkan bisa nutupin OPEX ya Pak tadi ya. Mudah-mudahan soon. Dan itu juga yang dari gadai juga bisa masuknya ke margin income ya Pak tadi ya, kalau yang gadai. Jadi memang kalau bisa dibilang bisnis emas ya tadi jadi game changer juga ya Pak untuk BRIS ya. Nah, tadi kan kita udah ngomongin emas nih Pak. Mungkin sedikit kita ngomongin ke segmen lain. Selain emas, kira-kira sebenarnya segmen BRIS ini ada di mana sih Pak? Apakah di wholesale paling banyak? Atau di SME? Atau di consumer? Seperti apa? Jadi memang bisnis model kita semenjak merger dan sampai sekarang itu memang pengennya ke consumer driven gitu ya. Pure consumer. Dan consumernya itu di drive-nya dari mana? Dari si payroll. Jadi nasabah yang bergaji. Nah, nasabah bergaji ini juga kita juga ngelihat segmennya yang mana sih yang paling yang paling bisa dibilang lebih sustain dan lebih sehat dibanding yang lain kan masih yang pegawai negeri maupun pegawai BUMN. Nah, ini yang sesuatu yang kita masih aiming untuk penetrate lebih dalam lagi. Tapi nggak gampang kan, karena memang kita mesti ada sistem yang memadain dan juga produk-produk yang menarik sehingga mereka mau pindah ke BSI. Tapi kita juga ngelihat ya dari sisi survei terakhir yang kita ada 4 kuadran, kalau misalnya Mbak Rati ingat ada yang universalis, ada konformis, itu ternyata pas tahun 2024 kita melakukan survei yang sama setelah 10 tahun yang lalu kita kerjakan, shifting terhadap syariah itu kayaknya makin lama makin besar. Jadi kayak tadi saya masuk ke ruangan aja yang berjilbab lumayan banyak gitu dibandingin sebelum-sebelumnya.
Ya artinya religiousnya itu mulai ada. Nah, dan tentunya dengan ini semua kita harapkan ya payroll-nya itu akan coba pindah ke kita kalau misalnya di institusinya itu ada pilihan sebagai Pilih BSI payroll-nya sebagai gitu. payroll banknya mereka. Itu pertama. Yang kedua dari payroll ini nanti kita akan cross selling beberapa produk yang lain. Jadi dari si mortgage, auto, credit card, emas gitu ya. Bahkan dari emas aja tadi 700 nasabah baru kan, Pak? Betul. Jadi memang inisiatif 700 kita, ribu. inisiatif kita adalah payroll, emas, dan lain adalah haji untuk liquidity. Nah ini yang menarik juga nih karena baik emas maupun tabungan haji kan eksklusif produk ya. Haji untuk syariah bank only dan juga termasuk yang emas. Ya kalau misalnya bank-bank lain mau ikutan jualan emas kayak kita dapetin izin bullion bisa aja, tapi mereka mesti ada capital yang mesti ditaruh kan untuk bisnis ini. Jadi itu bisnis fokus kita tentunya kita masih jalanin ke sana. Proporsinya mungkin 70-30, artinya consumer, SME retail, SME dan mikro dan 30%-nya wholesale corporate dan komersial. Ini juga kita happy ya. Wholesale kita udah mulai membuahkan hasil, artinya mereka udah bisa cross selling. Jadi bukan hanya providing balance sheet tapi juga dapatkan payroll yang masuk ke BSI. Jadi sampai dengan 2025 kontribusinya udah 15% dari total payroll yang kita manage sekarang, sehingga tentunya tidak hanya memberikan yield yang positif, tapi lebih lagi. Jadi kalau misalnya balance sheet only kan wholesale business ya marginnya ketaker lah ya, cuman berapa sih gitu. Dikit ya, lebih kecil ya dibandingkan consumer dan juga SME gitu. Iya, jadi ini yang akhirnya kita happy juga semuanya jalan dengan baik gitu ya. Baik, itu terkait dengan segmentasi penyaluran tadi ya financing dari BRIS gitu ya teman-teman ya. Ada dari paling banyak masih di consumer gitu ya Pak ya. Masih. Khususnya yang payroll tadi. Betul. Nah, kemudian berarti nanti pasti ada potensi growth dari yang customer baru dari Gold Digital ini dong Pak ya. Harusnya. Ya. Jadi intinya kan gini, kalau kemarin kita dapatnya 700.000, ya tahun ini kita harapkan bisa double. Oh, gitu untuk ya 1,4 customer juta acquisition lah ya. gitu ya. Jadi sebenarnya kan gini, begitu nasabah udah masuk kita kan kita bisa assess sebenarnya mereka selain emas ada produk lain nggak sih preferensinya. Iya, preferensinya sama kayak kita attract people untuk payroll dulu ke kita, nanti baru dari situ kita assess, oh mereka mau beli mau rumah, mobil dan lain-lain, itu udah bisa kan. Sistem kita juga udah bisa untuk mengcapture misalnya berarti payrollnya di kita, wah itu bisa dilihat nih tendensinya berarti maunya belanjanya apa gitu ya. kan ya. Setiap hari gitu kan ya. Ini krisnya dipakai buat apa gitu ya. Buat beli saham gitu kan atau buat beli aset investasi. Makanya, ada produknya juga kan Pak. Bener, kita RDN juga udah ada. Jadinya ya udah itu satu ekosistem syariah yang all in lah. Kita mungkin bisa bilang bahwa kita kayak supermarketnya syariah gitu ya. Semua ada. Menarik ya teman-teman ya. Tapi tadi memang saat ini yang kenaikannya cukup signifikan tadi ya performanya memang bisnis emas itu ya Pak ya dari BRIS ini gitu kan ya. Nah tadi ngomongin terkait dengan beberapa segmen. Tadi juga ada wholesale nih Pak. Mengingat kalau kita lihat wholesale itu kan sebenarnya makanannya Mandiri gitu kan ya. Dan ada isu juga nih Pak bahwa misalnya BRIS itu mau di spin offin nih dari Mandiri yang dimana jadi pengendali juga kan. Nah kira-kira itu seperti apa sih pada dampaknya? Karena kan tadi juga ngasih wholesale juga kan, harusnya ya Mandiri ya dengan ekosistem itu. Jadi gini, mengenai spin off dan lain-lain itu, jadi kan memang rumornya banyak tuh. Semenjak saya ingat Juni tahun lalu sampai dengan akhir tahun lalu itu masih dan antara gitu kan. Akhirnya jadi overhang, kepastian. Kalau misalnya ngelihat performance saham kita langsung turun gitu ya, karena orang masih nunggu kepastiannya gimana. Nah di RUPS kita terakhir itu kita nggak ngomong spin off tapi spin up. Artinya apa? Di sebelum RUPS Desember kemarin posisinya BS ini di bawah Mandiri Negara Rakyat.
dan mereka tiga ini reportnya ke KBUMN. Nah, setelah Desember kemarin posisinya adalah kita naik. Jadi sejajar sama bapak-bapak kita sekarang jadi abang. Nah, ownership-nya masih sama. Mandiri masih 51, sekian, BNI 23, sekian, rakyat juga masih 15, sekian, publik juga 9, sekian. Jadi nggak ada perubahan dari sisi ownership. Yang berubah adalah seri A-nya yang tadinya dikontrol yang dimiliki oleh KBUMN, sekarang BP BUMN itu pindah ke Danantara Asset Management. Sebelumnya KBUMN atau BPBMN itu ngasih semacam rights ke Mandiri untuk mengkontrol kita, sehingga bukunya kita dikonsolidasi ke Bank Mandiri. Nah, setelah Desember kemarin, setelah RUPS, haknya itu dialihkan semuanya ke Danantara. Nah, impact-nya apa buat BSI? Sebenarnya sih dari sisi kepemilikan nggak ada perubahan. Kalau ditanya, BSI masuk ke wholesale, Mandiri juga sama, BNI juga sama. Kita semua sebagai bank tentunya akan kerja bareng-barengan, gitu ya. Toh juga dari sisi ownership nggak ada perubahan. Artinya kalau misalnya we are doing bad, dan kontribusi kita ke tiga pemegang saham ini termasuk juga Danantara akan bad juga. Ya tentunya kita masih menjaga hubungan lah, artinya sektornya yang mana, terus industrinya yang mana, nama yang mana, grup yang mana, kita masih align sama-sama gitu. Jadi ya memang kapasitas BMB kita nggak segede bapak-bapak kita atau abang-abang kita sekarang gitu. Ini masih in progress, tentunya ya wholesale kita masih relatively lebih kecil lah dibandingin sama yang lain. Tapi secara overall bisnis modelnya nggak berubah, Mbak. Jadi jangan perlu ditakutin. Tentunya kita malah lebih happy gitu ya, karena dari ketiga ataupun 4 bank termasuk yang BTN itu kan segmentasinya beda-beda. We are the only syariah bank, sesuatu yang bank-bank lain itu nggak punya gitu ya, kecuali BRI yang punya PNM syariah kan, atau Pegadaian syariah, tapi yang dia not bank gitu. Jadi makanya kenapa Danantara ini juga saya sambil sharing juga, kenapa Danantara kepengen kita jadi di atas sih barengan gitu, sejajar sekarang ya Pak. Sejajar. Ini karena mereka juga ngelihat potensinya itu lumayan besar. Jadi kalau misalnya di Middle East penetrasi syariah bank itu cukup signifikan ya, mungkin sekarang udah hampir 100%. Di Malaysia udah hampir 50%, going to be 100%. Nah ini kenapa Indonesia yang muslim, populasi muslimnya signifikan, kok syariah banknya masih market share-nya secara perbankan nasional masih 8% atau hampir 9% sekarang. Ini yang masih mau digenjot, sehingga mungkin pemikiran mereka adalah kalau di bawah bapak-bapak bank, tentunya kita nggak bisa gerak lebih cepat. Karena minta approval ke sini, ke situ, ya akan takes time ketiga bank. Nah sekarang kita minta approvalnya hanya ke Danantara. Jadi untuk streamline approval proses yang tentunya kalau secara bisnis kan ya namanya potensi atau cuan kan in minutes atau in seconds gitu kan. Nah itu kita yang nggak mau kehilangan momentum, sehingga Danantara akhirnya decided untuk membuat kita spin up ke atas. Baik, jadi untuk struktur kepemilikannya masih sama ya Pak ya? Sama. Mandiri 51%, cuma bedanya nggak di konsol aja sekarang ya ke Mandiri gitu kan ya. Jadi jadi sejajar gitu ya teman-teman ya. Jadi itu tadi udah dijelaskan terkait dengan isu nih Pak, spin off dari BRIS gitu kan ya. Yang sebenarnya isu udah lama juga sih Pak ya, cuman masih banyak yang belum tahu gitu Pak. Ini maksudnya skemanya seperti apa gitu. Untuk yang mana? Untuk yang spin off tadi memang udah dijelaskan, bukan spin off sih tadi, untuk yang menjadi sejajar gitu kan ya. Dan walaupun tadi kepemilikannya masih tetap sama. Tadi Pak Rizky udah bahas juga. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih Pak nih. Ini pertanyaan yang biasanya paling banyak ditanya sama investor terkait dengan dividen. Karena kan di tahun buku 24 kan kemarin BRIS ini kan memberikan DPR tuh sekitar 15% ya Pak. 15. Nah, kira-kira untuk tahun buku 25 masih sama nggak apa-apa seperti proyeksinya? Atau kita harus nunggu sampai di RUPS nanti? Ya gini, kalau masalah dividen kan mesti ngelihat bahwa bank ini tuh masih perlu capital nggak sih untuk bertumbuh.
dan masih punya story nggak sih untuk attract investor untuk invest di kita gitu ya. Jadi kita juga ada banyak perhatikan ya, ada bank yang sering memberikan dividen tapi ternyata take up-nya nggak terlalu bagus juga gitu karena story-nya masih limited. Nah di kami kan memang kita masih growing stage dan dari si pemilik pun masih belum mengharuskan kita untuk membayar lebih dari apa yang kita udah bayarkan so far. Nah makanya mungkin ya kalau misalnya tahun ini akan sama dengan tahun lalu atau akan berbeda, kita masih nunggu juga. Nah, karena ini kan keputusan dari pemegang saham juga, kita perlu chip in nggak untuk yang lain-lain. Karena dividen kan nanti ujungnya ke Danantara juga kan. Nah so far kita belum ada arahan untuk ke sana dan dari sisi kita nih kayaknya kita akan keep capital karena tentunya ini masih perlu untuk pertumbuhan ya, capex. Meskipun kita udah spend banyak, tentunya dengan request untuk akselerasi dari penetrasi syariah bank di Indonesia ini tentunya kan dari sisi infra, dari sisi yang lain-lain kita masih perlu juga kan. Meskipun nggak sebanyak apa yang kita spend di 2024 maupun di 2025. Nah tentunya kalau misalnya ngomongin story kan kita masih ada banyak story lah, equity story yang bisa membuat investor masuk ke kita, apalagi sekarang valuasinya lagi murah. Betul. Udah jauh lebih murah dibandingkan sebelumnya. Ya memang itu yang akhirnya apakah kita bayar dividen lebih ya untuk attract more investor, tapi kenyataannya begitu udah ex-date kok malah turun lagi gitu. Jadi ya mendingan kita keep dulu. Yang penting dari sisi kita maupun dari sisi manajemen adalah menjaga fundamentalnya tetap terjaga. Jadi kalau selama 2025 kita punya guideline itu udah ke-achieve semua alhamdulillah. Jadi terakhir yang masih jadi PR itu loan growth atau pembiayaan di Desember kemarin akhirnya kita bisa fulfill di atas 14%. Sehingga di tahun ini kita harapkan yang loan growth-nya bisa lebih kencang lagi di atas 14% dan dari sisi kualitasnya juga tetap terjaga. Dan juga NIM-nya tentunya kalau misalnya kita ngelihat dari sisi likuiditas yang tetap terjaga dan juga misalnya yang liquidity injections ke bank termasuk kita ditarik balik sama pemerintah misalnya, kita masih aman sih karena jumlahnya juga nggak terlalu besar sama kayak abang-abang kita. Gitu, kita dapatnya 10 triliun. Jadi masih manageable lah untuk bisa di-replace dengan yang lain. Toh juga kalau misalnya kita ngelihat dari sisi LDR-nya kalau misalnya itu ditarik masih di bawah 90%. Jadi sekitar 80-an ya. 80 berapa Pak terakhir? 82 sekarang kalau 84 Desember itu 83-an. Oh 83. Jadi naik jadi sekitar 84 hampir 85. Jadi masih manageable. Masih aman lah ya Pak. Iya, 10 triliun toh juga bisa ditarik dari market juga, nggak masalah. Dari tadi fee transaksi emas, dari fee based income tadi juga udah banyak tuh Pak. Jadi alhamdulillah lah dari sisi segala segmen kita makin lama makin dewasa. Optionnya alternatif untuk funding juga makin variabel. Sekarang kita juga bisa dibilang sebagai bank BUMN. Jadi nanti akan ada pengumuman Bank Syariah Indonesia Persero TBK. Kita Bank BUMN sekarang saya nggak tahu bentuknya apa. Jadi itu sejajar sama yang lain ya nanti itulah menariknya. Akan di-announce ya Pak resminya nanti ya. Ya sekarang sebenarnya setelah RUPS kemarin itu kita udah jadi Bank BUMN. Cuman masih ada admin proses lah. Yang masih dikerjakan sehingga persetujuannya tuh masih menggantung. Bukan dari sisi kita ya, maksudnya dari biasanya kan perubahan anggaran dasar kan betul. Kemenham dan lain-lain itu prosesnya masih ya ongoing. Itu proses hukumnya sebagai macamnya ya Pak ya. Iya ya nitty-gritty sebagai itulah compliance-nya dan sebagainya. Nah itu untuk Bris di hari ini ya teman-teman ya. Tadi kita udah bahas dari bisnis emasnya, kemudian juga banyak ya tadi isu terkait dengan spin off yang tadi udah dijelasin juga sama Pak Rizky ya. Realnya tuh seperti apa. Dan juga tadi kita udah bahas juga ya termasuk
DPR juga, dividend payout ratio, yang harusnya masih tetap sama ya Pak, di-maintain lah di kisaran seperti tahun lalu gitu ya, semoga. Iya. Untuk lebih jelasnya tunggu aja di RUPS-nya. Lama banget ya. RUPS tahunan nanti ya Pak ya. Nah, terima kasih Pak Rizky udah cerita-cerita banyak nih di Cuan Sama-sama. Talks ajaib hari ini untuk bedah emiten. Sampai jumpa di Cuan Talks selanjutnya teman-teman semuanya. Tetap disclaimer, sesuaikan sama profil resiko dan juga sesuaikan sama jangka waktu investasi teman-teman. Sampai jumpa. Ajaib semua bisa.